Kemarin itu kita agendanya saksi dan berdasarkan keterangan saksi maupun alat-alat bukti surat yang dihadirkan itu sudah sangat jelas bahwa dalam hal ini yang pertama klien saya penggugat itu memang diberangkatkan oleh SKK Migas ke Jerman untuk menempuh studi doktoral S3 yang mana keputusannya sendiri itu dibuat oleh Bapak Amin Sunaryadi. Dan kemarin saksi pun, ia merupakan saksi fakta, mantan atasan dari penggugat, itu sudah menyatakan bahwa memang Bapak Amin memberangkatkan klien saya agar ia menyelesaikan studi doktoral S3-nya. Namun menjadi permasalahan ketika bagian SDM dari tergugat itu membuat perjanjian dan SK-nya itu hanya untuk jangka waktu 3 tahun. Yang terakhir yang kemarin kan saksi, yang mana saksi tersebut merupakan saksi yang kami hadirkan. Dan tadi kalau boleh, kemarin itu saksinya sendiri sudah menyatakan secara jelas, kita juga menampilkan perjanjian. Jadi di dalam perjanjian itu memang disebutkan dalam hal klien saya melakukan kelalaian sehingga tidak dapat menyelesaikan studi, maka terdapat sanksi penalti. Permasalahannya di sini, klien saya tidak pernah melakukan kelalaian apapun, tidak pernah ada peringatan ataupun surat atau teguran dari pihak universitas yang menyatakan klien saya tidak dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila kemudian klien saya dikenakan penalti, tentunya menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Karena memang dalam hal ini klien saya masih menjalani proses studi doktoralnya dengan baik. Nah, lebih tidak masuk akal lagi di sini karena jadi di satu sisi SKK Migas menggadang-gadang SK-nya merupakan 3 tahun. Tapi di sisi lain secara bertolak belakang SKK Migas menampik bahwa pengenaan penalti itu bukan didasarkan pada upah. Upah itu secara jelas di poin keempat itu disebutkan merupakan hak pekerja, dan penaltinya sendiri di dalam perjanjian penugasan itu merupakan sanksi di pasal 6 kalau saya tidak salah. Sanksi itu dikenakan berdasarkan biaya, yang mana upah ini bukan komponen biaya. Ada 5 komponen biaya dan upah tidak termasuk di dalamnya. Upah itu adalah hak pekerja, bukan biaya. Sebetulnya Wisma Mulia sendiri, sebelumnya gini, klien saya kan dituding oleh SKK Migas melakukan apabila penaltinya tidak dibayarkan, maka hal tersebut merupakan kerugian negara. Nah, saya sendiri agak lucu karena ternyata pengenaan penaltinya ini sendiri cacat hukum, tidak sesuai dengan perjanjian. Lantas di mana letak kerugian negaranya? Menjadi lebih lucu lagi karena rupanya ternyata kemarin ketika saya menanyakan kepada saksi, saya tanya, lokasi SKK Migas ini gedungnya ada di mana? Rupanya gedungnya ada di Wisma Mulia. Dan kemarin kami sudah menghadirkan alat bukti surat berupa profil perusahaan dari building manajemen Wisma Mulia, dan memang di situ terlihat jelas bahwa kalau saya tidak salah building manajemennya itu merupakan PT Sanggar Cipta. Nah, PT Sanggar Cipta ini salah satu pemegang saham utamanya adalah PT Mulia, saya agak lupa, yang mana ini merupakan kepemilikan dari keluarga Joko Chandra yang kemarin juga baru mendapatkan vonis 4 tahun 6 bulan. Dan salah satu pemegang saham lainnya, saya lupa sekitar tahun berapa, itu juga kepemilikannya, lokasi perusahaannya ini perusahaan di luar negeri, dan tepatnya itu berada di The British Virgin Island, yang mana itu merupakan lokasi penyelundupan pajak Panama Papers.